Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam kawan-kawan semuanya. Salam sehat, sehatkan umat, jaga akidah, hidup sehat, hidup berkah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, hari ini kita sedikit berbincang tentang ilmu TCM. Ya, insya Allah eh, hari ini kita mengangkat suatu tema yaitu tentang yin yang. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang yin yang itu sebetulnya materi yang sangat luas ya. Jadi kalau berbicara tentang yin yang, mungkin kalau di kampus itu bisa satu semester mungkin ya, ngebahas yin yang saja sebetulnya. Nah, hari ini kita akan mencoba membahas sedikit apa namanya, apa berdiskusi tentang yin yang. Jadi kalau kita berbicara tentang yin yang itu sebetulnya ini adalah identik dengan metode pengobatan Tiongkok, teman-teman. Metode pengobatan Tiongkok itu sebetulnya berlandaskan terhadap tiga faktor yang paling utama dan khas sekali dalam ilmu kedokteran Cina. Mungkin teman-teman udah pada tahu apa saja yang menjadi eh, ciri khas dalam keilmuan pengobatan Cina. Yang pertama teori Yin Yang, yang kedua teori lima unsur yaitu Wusing, yang ketiga adalah teori Qi sebetulnya. Kenapa tiga teori ini, teman-teman? eh Kenapa teori ini sangat penting? Waalaikumsalam ya. Silahkan, teman-teman. Ketiga teori ini sebetulnya sangat penting ketika teman-teman akan mempelajari ilmu TCM. Jadi kalau mau mempelajari ilmu TCM, sebetulnya tiga sebetulnya yang wajib dipelajari. Nanti terus gimana kalau seandainya itu tentang meridian, tentang insersi atau penusukan, terus tentang cunisasi, terus tentang diagnosa. Sebetulnya dalam ilmu TCM itu tiga tiga teori, tiga ciri khas yang harus dimiliki seorang akupunturis tentang ilmu yin yang, wusing dan qi, teman-teman. Ini sudah melengkapi seluruh dari ilmu TCM. Ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar TCM dimanapun, pasti dalam rangkuman, dalam koridor keilmuan itu ketiga ini, yin yang, wusing, qi, gitu ya. Secara global, teman-teman, yin yang ini adalah nilai diagnosa secara global. Jadi kalau misalkan teman-teman menanyakan yin yang itu apa? Mungkin dalam benak oh yang berlawanan, terus misalkan yang berpasangan gitu kan, yin yang itu. Padahal yin yang ini adalah gambaran semesta. Jadi yin yang ini adalah gambaran semesta alam yang sangat luas gitu ya. Jadi kalau kita ditanya, kamu tinggal di mana? Di bumi gitu ya. Bumi itu kan luas secara global kalau kita berbicara. Nah, maka ketika kita ditanyakan kita ada di mana, ada di bumi, nah itu yin yang. Jadi yin yang itu global, teman-teman. Yin yang itu global. Nah, masuk ke ilmu wusing, barulah ilmu wusing yang menjabarkan per detail dari bumi itu ada apa saja. Ada rumah, ada pohonan, ada manusia, ada tanah, ada air, ada laut, ada gunung. Nah, itu dalam bentuk penerjemahan secara global, teman-teman. Jadi yin yang itu secara global. Dan Wusing yang menjabarkan per detailnya. Yang mendetailkan itu adalah Wusing. Gitu ya. Nah, energi ini adalah siklus yang khusus. Energi itu. Energi itu yang menggerakkan seluruhnya. Kalau tanpa energi, tanah akan lembab, akan basah terus, tidak ada kehidupan. Gitu ya. Jadi seorang akupunturis, seorang ahli kedokteran Cina harus menguasai minimal tiga keilmuan ini.
yin yang, wusing, energi, gitu ya. Nah, terus bagaimana dengan pengaplikasian ke dalam kesehatan, gitu ya. Pengaplikasian kesehatan itu nantinya berarti secara global yin yang itu apa? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu adalah yin yang, teman-teman. Wusingnya apa? Mata, hidung, bibir, tangan, jari jemari, ya. Lebih detail ke dalam lagi, ada organ di dalamnya. Itu wusing. Energi yang menghidupkannya kondisinya. Itu dalam secara global, teman-teman. Tapi yang sangat disayangkan di zaman sekarang itu ilmu yin yang dan wusing ini sudah mulai dimodernisasi sehingga ada beberapa eh, modernisasi ilmu dalam ilmu TCM yang mungkin dianggap sebagai apa namanya saling berhubungan satu sama lain dengan teori yang lain, teman-teman. Padahal sebetulnya dalam ilmu TCM, keilmuan kesehatan itu sebetulnya sebetulnya sama, namun berbeda pengertian saja sebetulnya. Nah, tapi sebetulnya kasus perbedaan ini bukan hanya pada zaman sekarang. Jadi di zaman dinasti Han, teman-teman, di zaman dinasti Han itu pengaruh lima unsur itu sudah berkurang. Jadi dalam pengobatan, jadi dalam dinasti Han itu si teori Wusing, teman-teman, itu sudah kurang. Jadi kalau dalam dinasti Chow itu sekitar 1000 Masehi, teman-teman, itu tidak diterapkan sebetulnya. Jadi dari tahun 770 sebelum Masehi, teori lima unsur itu sudah kurang sebetulnya. Seiring berjalan waktu, teman-teman, ini sering terkikis dalam keilmuan. Makanya apa? Sekarang sudah banyak ke barat. Kenapa banyak ke barat? Karena di zaman dahulu, teman-teman. Jadi selama periode perang zaman dulu itu, jadi ilmu yin yang dan wusing ini digunakan dalam ilmu kedokteran. Jadi bukan hanya di dalam ilmu kedokteran, tapi astrologi, ilmu alam, musik, kalender, terus penghitungan rasi, terus politik. Nah, bahkan ada ada satu kelompok yang meyakini suatu ajaran agama, gitu ya, ajaran Taoisme. Dulu 2015 saya pernah dimurtadkan oleh salah satu tokoh eh, keilmuan timur karena mempelajari ilmu TCM, gitu ya. Jadi zaman dulu. Jadi waktu dulu orang-orang belum belajar, saya dulu belajar tentang ilmu TCM dan saya sedikit diasingkan oleh teman-teman karena mempelajari ilmu TCM katanya menyimpang dalam ilmu Tao. Tapi sekarang alhamdulillah teman-teman saya yang eh, menganggap saya menyimpang, sekarang alhamdulillah mulai belajar ya. Karena gini, teman-teman, dalam ilmu TCM yang tadi saya katakan di waktu zaman perang itu, di negara-negara waktu zaman perang itu, jadi ilmu yin yang dan wusing ini digunakan dalam semua aspek kehidupan itu menggunakan konsep ini oleh orang Cina itu. Bahkan ilmu politik itu digunakan menggunakan konsep ini, konsep yin yang, gitu ya. Nah, tapi seiring berjalan waktu, tadi ya, yang dikatakan oleh saya di dalam dinasti Chow, dinasti Han, itu mulai berkurang. Berkurangnya apa? Elemen, lima elemen. Jadi dalam pengobatan yang berkurangnya. Jadi dalam ilmu pengobatan, itu berkurang dalam ilmu lima unsur, dalam musing, teman-teman. Tapi apa? Sebetulnya, ilmu yin yang dan wusing ini adalah pilar utama pengobatan Tiongkok. Nah, ternyata ketika diteliti ke sini demi ke sini, ternyata ilmu yang dikikis itu agar seorang seorang guru ini tidak bisa dilebihi ilmunya oleh seorang murid ternyata. Jadi dikurangi dari ke murid ini dikurangi ke murid ini dikurangi. Padahal apa?
Makanya apa? Ada yang menjadi, sering saya mengatakan, teman-teman yang awam cukup menghafalkan dalam 5 unsur itu nggak perlu banyak, nggak perlu seluruhnya. Cukup menghafalkan warna wajah, pigmen wajah yang memantul, terus rasanya untuk herbal, terus emosinya untuk kejiwaan, lalu organnya. Kata saya seperti itu. Jadi ketika kita mengetahui apa yang dikilaukan wajahnya, untuk apa? Untuk mengetahui kondisi apa namanya, kondisi organ yang mengalami kelemahan. Jadi kalau kita memperhatikan warna wajah orang, nah kita bisa mengetahui kondisi, oh ini organ ini yang lemahnya kondisinya. Itu yang pertama. Terus lima rasa ini untuk kondisi herbal, teman-teman. Pahit untuk jantung, ya. Ketika jadi konotasi jantung itu seperti ini. Pahit untuk jantung itu artinya ketika kondisi tubuh mengalami panas, ya, maka pendinginannya itu dengan rasa pahit kondisinya, gitu ya. Terus misalkan ketika seseorang lemah, limpahnya lemah, lemah, letih, lesu, emang orang itu jarang mengkonsumsi manis-manis misalkan. Yang manis-manis, maka kondisinya kurang yang manis. Berarti limpahnya yang terserang. Ketika orang lemah, makanya apa? Orang yang pingsan sering diberikan teteh, teteh manis, ya. Gitu. Terus misalkan ketika ada orang makan pedasnya kuat, itu bukan berarti orang tersebut hobi makan pedas. Tapi kondisinya adalah kondisi paru-parunya yang mengalami kedinginan. Artinya apa? Makan pedas itu untuk memanaskan paru-paru kondisinya. Terus ada orang yang senang asin kondisinya. Ada orang yang senang asin atau misalkan orang yang mau pingsan. Kenapa orang yang mau pingsan dikasihnya garam? Kenapa orang yang stres ketika asam lambungnya naik dikasih garam? Agar apa? Agar kondisinya stabil. Karena sifat garam itu basa, teman-teman. Yang pertama itu. Yang kedua, kondisinya akan menguatkan ginjal. Jadi ketika seseorang banyak mengkonsumsi garam, itu ginjalnya akan terlalu kuat kondisinya. Makanya apa? Banyak orang yang darah tinggi, ya, sering diidentikan seperti itu. Karena apa? Ginjalnya terlalu kuat, terlalu kering kondisinya. Gitu ya. Sedangkan orang pingsan itu kan di kondisi shock yang kehabisan cairan. Maka garam yang bisa mengikatnya, teman-teman. Gitu ya. Terus ada orang yang misalkan muntah-muntah, terus kondisinya apa namanya, kurang darah, kelayangan kondisinya, diberikan rasa asam untuk apa? Untuk menguatkan. Jadi kondisinya apa? Dalam memberikan 5 rasa ini, mengetahui 5 rasa ini, itu menjadi pondasi herbal. Sifu herbal itu lama kondisinya. Kata siapa herbal lama? Ketika kita tahu cara penanganan, cara tepat untuk memberikan herbal, itu justru akan lebih cepat, teman-teman. Teman-teman, kondisinya lagi dingin, keringat spontan, ya, keringat spontan, keringat di telapak tangan spontan. Sama teman-teman dikasih yang pahit-pahit, itu dijamin drop orang, nggak lama dropnya, ya. Ketika ada orang yang panas, kering, kulitnya kering, bibirnya kering, diberikan oleh teman-teman, misalkan bakso, teman-teman, yang pedas sekali kondisinya, dijamin orang itu pingsan, teman-teman, kondisinya. Jadi herbal itu bersifatnya cepat sebetulnya kondisinya. Namun apa? Kita tidak memahami secara diagnosa. Terus membahas tentang 5 emosi nantinya. Nanti 5 emosi itu untuk menjadi dasar mengetahui ciri khas seseorang ini akan lari kemana secara kejiwaannya. Seperti jantung, kegembira. Jadi kalau terlalu gembira, jantung akan capek. Nah, tapi kalau kondisi sedih, jantung akan melemah kondisinya. Terus misalkan kalau misalkan orang bersenandung, ya, kondisinya itu sedang apa namanya, bisa dikatakan identik dengan limpanya, teman-teman. Orang sedang bersenandung kondisinya, ya. Terus misalkan suaranya nyaring, kencang gitu ya. Nah, itu paru-parunya kondisinya.
Nah, bedanya apa? Nanti paru dengan air yang dibedakannya. Paru dan air dibedakannya itu paru dan air itu sama-sama kurus biasanya tubuhnya. Nah, Kak, yang dibedakannya dalam bentuk emosi yang dirasakannya. Jadi kalau misalkan tadi bentuk api itu adalah gembira, kalau gembira itu kondisinya akan apa namanya membuat jantung capek, tapi ketika sedih maka jantung akan merasa lemah, teman-teman. Terus limpa ketika senang bersenandung itu kondisinya limpanya lagi bagus kondisinya. Tapi kalau misalkan banyak berpikir, itu kondisi limpa itu akan menggerakkan energi itu akan menjadi lambat pergerakannya. Terus paru-paru, kalau paru-paru itu bersedih, teman-teman. Jadi kalau ada orang berkeluh kesah, senangnya ya ngomongnya berkeluh kesah, nah itu paru-parunya kondisinya lemah kondisinya. Sedikit-sedikit nangis ya, mudah mellow. Nah, itu paru-paru kondisinya. Nah, terus adalah ginjal. Ginjal itu takut. Jadi ketika orang takut, nah itu akan menghabiskan cairan, teman-teman. Kondisi orang ginjal takut itu ya. Ginjalnya akan kehabisan cairan ketika seseorang takut. Terus nanti eh, liver itu akan marah, identik dengan marah. Maka marah itu akan melukai karena sifat marah itu adalah panas kondisinya. Nah, jadi yang terakhir adalah organ yang harus dalam pondasi lima unsur itu kita paham. Yaitu organ itu adalah organ yin terutamanya. Organ yin itu ada lima, jantung, paru-paru, ginjal, hati, apa namanya, paru-paru, jantung, ginjal, hati, limpa. Ya. Jadi lima organ ini yang menjadi pondasinya, teman-teman. Ini di sini ada slide buatan admin, tapi saya eh, sejujur belum baca juga. Kita tampilkan, teman-teman. Nah, jadi itu adalah dasar dari ilmu TCM. Nah, barulah nanti ke ilmu energi. Ilmu energi itu adalah ilmu yang melandaskan apa namanya suatu penggerak yang namanya energi itu. Ya. Nah, mohon maaf ini sebetulnya memang saya ada kelas nanti tanggal 3 Juli bedah buku ini. eh Mungkin dibawanya dari materi ini gambaran sedikit. Nah, yin yang teman-teman ini adalah ilmu yang tadi saya katakan adalah ilmu global, teman-teman. Jadi yin yang itu ilmu global yang sebetulnya mempelajari seluruh aspek ya. Jadi lima unsur sebagai penerjemah dan nanti ada zat vital. Zat vital itu adalah materi dasar, teman-teman. Lalu nanti ada proses transformasi energi. Makanya disebut teori keseimbangan dalam ilmu yin yang ini ya. Nah, yin yang teman-teman yang harus kita ketahui sebetulnya ini adalah konsep dari suatu keilmuan Tiongkok, teman-teman. Yang dimana ilmu Tiongkok ini sebetulnya eh, katanya, katanya yang diyakini oleh orang Cina itu sesuatu dan segala yang yang eh, apa namanya yang terlahir, tumbuh, hidup, berkembang itu adalah atas dorongan sifat yin yang, teman-teman. Jadi aspek yin dan aspek yang ini adalah suatu keilmuan yang memiliki satu kesatuan yang memiliki arah yang sama dan saling melengkapi satu sama lainnya. Jadi kalau misalkan ada yin, pasti ada yang. Kalau ada yang, pasti ada yin. Karena ketika salah satu naik, teman-teman, maka kondisi tubuh akan mengalami ketidakseimbangan, gitu ya. Dalam ilmu yin yang ini. Tapi dalam ketidakseimbangan itu, maka akan mengalami kondisi gangguan. Maka akan mengalami kondisi gangguan. Nah, kondisi gangguan ini, teman-teman, akan mengakibatkan ketika terkenanya ke ilmu kesehatan, maka akan mengalami kondisi sakit, gitu ya. Akan mengalami kondisi sakit sehingga apa? Kondisi
benih yin, benih yin atau sumber yin ketika kondisinya seimbang dengan akan tumbuh dengan benih yang. Nah, ini berkenaan dengan ilmu energi. Bagaimana dalam ilmu energi? Benih yin bisa ditumbuhkan oleh benih oleh sifat yang. Nah, dalam ilmu eh, ilmu yin yang, teman-teman, dan ilmu energi, transformasi energi itu atau perubahan energi itu, setiap manusia yang terlahir, setiap manusia yang terbentuk, ya, itu berdasarkan landasannya itu oleh energi, katanya, ya. Ada energi turunan dari ibu dan ayah. Energi turunan ibu dan ayah mungkin ada yang mengatakan itu sebagai proses sperma dan ovum yang bersatu, proses pembuahan. Kalau dalam ilmu TCM disebut dengan Tian Kuai. Tian Kuai itu adalah apa namanya, pembentukan ya, energi. Nah, kalau misalkan dalam energinya disebut dengan Yuan Qi, teman-teman. Ya. Nah, ketika seorang ibu dan ayah melakukan hubungan biologis, lalu melakukan pembuahan, lalu kondisi rahim dalam keadaan yang hangat, maka akan terbentuk suatu janin, teman-teman. Nah, itu disebut dengan Yuanqi. Nah, ketika terlahir, ya, ketika terlahir ada yang disebut dengan energi Chungqi. Energi Chungqi itu dikatakan secara garis besarnya adalah perpaduan antara udara bersih dengan saripati makanan yang diberikan oleh seorang ibu, ya. Atau misalkan dengan, kalau sekarang ada susu formula, ya, bayi itu diberikan susu formula. Jadi artinya perpaduan dalam terjemahannya, dalam perpaduan antara udara bersih dan saripati makanan. Itu disebut dengan Chongqi. Seorang yang terlahir ke dunia, teman-teman, maka ada yang disebut dengan proses penerimaan energi hangat dari matahari. Makanya bayi sering dijemur, teman-teman. Bayi sering dijemur. Kalau kurang menjemur, biasanya bayinya menjadi kuning. Kenapa menjadi kuning? Karena ada yang disebut dengan konsep energi dari matahari yang diterima oleh tubuh si bayi, teman-teman. Ya, itu bisa menjadi Wei Qi, ya, menjadi antibodi, antibodi seorang bayi. Nah, jadi kalau bayi kurang jemur itu menjadi kuning. Karena apa? Kekurangan. Nah, dalam ilmu teori energi, teman-teman, dalam konsep yin yang bersama dengan energi ini, maka energi di dalam tubuh ini dihasilkan dari matahari yang disebut dengan biomasa. Jadi biomasa itu adalah suatu energi alami yang diciptakan oleh alam. Nah, maka diterima oleh kita adalah bioenergi disebutnya kondisinya. Nah, bagaimana disebutnya? Tadi sesuatu yang berbentuk, teman-teman. Setiap sesuatu yang berbentuk itu adalah yin. Dan sesuatu yang menggerakkan, sesuatu yang berfungsi itu adalah yang. Tadi benih yin, berarti yin itu berbentuk. Dihidupi oleh sifat yang. Maka suatu janin yang keluar akan dihangatkan oleh matahari untuk apa? Mendapatkan kehidupan kondisinya. Itu dalam secara global, teman-teman. Nah, maka dalam ilmu kesaktian TCM, teori yin yang ini menjadikan suatu mendetail, teman-teman. Menjadikan suatu mendetail itu dalam ilmu diagnosa. Maka teori yin yang itu diterjemahkan oleh para ahli. Para ahli teori yin yang itu adalah suatu ilmu diagnosa. Diagnosa apa saja? Diagnosa memperhatikan, ya, pengamatan, terus kondisinya panas apa dingin, ya, kondisinya panas atau dingin, terus misalkan penuh atau kosong, gitu ya. Jadi global. Dari diagnosa ini nanti diterjemahkan, didetailkan oleh si Wusing kondisinya. Nah, tapi dalam diagnosa dalam yin yang itu nanti akan ada turunan yang disebut 8 dasar kaidah, teman-teman. Nah, 8 dasar kaidah ini yang nanti akan mengkoordinir seluruh teori diagnosa, ya, gitu.
Yang tadi saya katakan, yang pertama warna wajah, yang kedua emosi, yang ketiga adalah rasa, yang keempat adalah apa namanya organ. Nah, dari organ ini nanti akan melahirkan 8 dasar kaidah. 8 dasar kaidah ini yang nantinya akan berhubungan apa? Surga dan bumi. Surga adalah langit, bumi adalah yang kita tinggali, teman-teman. Gitu ya. Surga adalah suatu bentuk eh, zat vital, teman-teman. Jadi surga itu hubungannya apa? Dengan diri, gitu ya. Jadi sifat surga itu apa namanya? hmm, ada surga, ada bumi ya. Jadi surga dan bumi itu tindakan suatu tindakan yang apa namanya? Disebutnya itu bertentangan, bertentangan tapi memiliki suatu konsep keseimbangan, gitu ya. Memiliki konsep keseimbangan yang menyeroti pemikiran tentang saling melengkapi, gitu ya, kondisinya. Nah, maka teman-teman dalam sejarah Yin Yang ya, dalam sejarah Yin Yang itu eh, apa namanya yin yang itu apa namanya dipermudah untuk diterjemahkan agar mampu dipelajari oleh para akupunturis diibaratkan sebagai dua kondisi. Yang pertama yang seperti balok seperti satu balok yang besar dan yin seperti dua balok yang setara dengan yang. Namun teman-teman ada satu sekelompokan yang menerjemahkan tentang yin yang itu kurang tepat. Bagaimana yang disebut kurang tepat? Mengatakan bahwa yin yang itu adalah seimbang 50-50. Jadi penerjemahan yin yang seimbang itu bukan 50-50, tapi dilihat dari situasi dari ketika misalkan masuk dari malam ke pagi, dari pagi ke siang, dari siang ke sore. Itu berbeda dalam siklus waktu kondisinya. Tubuh pun nanti akan berbeda secara meresponnya, teman-teman. Jadi secara merespon tubuh itu akan berbeda, ya. Jadi siklus waktu itu akan menentukan kondisi tubuh yin dan yang. Apakah ketika seseorang dari pagi ke sore itu dikatakan yin saja? Tidak. Karena apa? Ada kondisi di mana dari kondisi yin akan masuk ke yang, ya. Jadi dari pagi hari ke siang hari itu adalah fase di mana kondisi yin masuk ke yang kondisinya, gitu. Apakah dikatakan 50-50? Tidak kondisinya. Tapi dikatakan apa? Dilihat dari situasi dan kondisi dalam keseimbangan tubuh. Misalkan contoh, jantung itu haruslah hangat, teman-teman. Ketika jantung terlalu dingin, maka tidak bisa menghangatkan ke area perut. Akhirnya apa? Orang malas untuk makan. Orang malas untuk BAB. Itu kondisinya dingin. Kondisi dinginnya. Sehingga apa? Apakah jantung dikatakan seimbang itu 50-50? Panasnya 50, dinginnya 50? Tidak. Yang namanya penerjemahan hangat, teman-teman. Berarti seperti ibarat air hangat, yang dimana air hangat itu misalkan 70% air dingin, 30% air panas. Maka akan menjadi hangat kondisinya. Maka diartikan yin yang itu dalam konsep keseimbangan itu dilihat dari situasi dan kondisinya. Gitu ya. Nah, lalu masuk masuk apa? Dua fase. Dalam dua fase yin yang, konsep dua fase yin yang ini adalah suatu siklus alam. Suatu siklus alam yang dimana diterjemahkan oleh para petani bahwa dilihat dari kondisi, situasi dan kondisi suatu kondisi perubahan cuaca, teman-teman. Jadi dua fase itu secara umumnya diterjemahkan sebagai kondisi apa namanya perubahan, sistem perubahan, gitu ya. Nah, kondisi ini dalam dua perubahan ini yang sebagai dua fase, teman-teman. Ini biasanya diterjemahkan adalah kondisi penerjemahan dari konsep korespondensi
apa namanya fisiologi yin yang, teman-teman. Jadi artinya kondisinya itu eh apa namanya karakter karakter yin dan karakter yang. Jadi dua fase itu seperti ibarat posisi arah mata angin, teman-teman. Nah, terus gimana secara simpelnya? Maka diaplikasikan dalam tubuh manusia, diterjemahkan dalam dua fase itu dikatakan konsep pertama, dua fase itu adalah konsep yin dan konsep yang itu diibaratkan seperti yin adalah area apa namanya? Area kiri, mohon maaf, area yin adalah area kanan, teman-teman, ya. Lalu untuk area kiri adalah area yang kondisinya, gitu ya. Nah, itu adalah konsep pertama. Jadi konsep pertama itu dalam dua fase gerakan siklus yin yang itu menghasilkan dari perubahan, dari penerjemahan siklus, misalkan, oh ternyata kalau misalkan seseorang misalkan menghadap misalkan ya menghadap ke selatan ya itu artinya menghadap ke selatan itu biasanya disebut sebagai apa namanya sifat yang misalkan ya. Jadi kalau timur dan apa terbit di timur itu matahari lalu di barat sebagai terbenam, teman-teman, maka kondisi yang itu adalah perubahan yin yang itu adalah kondisi ketika kondisi seperti kita menghadap suatu raja yang menghadapi rakyatnya, gitu ya. Makanya seorang raja sering menghadap ke arah mana? Ke arah lebih mendekati ke arah matahari, di mana matahari terbit kondisinya, gitu ya. Nah, jadi untuk seorang kaisar itu, teman-teman, itu tercermin. Jadi tercermin seorang kaisar itu memperlihatkan kekuasaannya, gitu ya. Nah, yin yang juga sama kondisinya. Maka dari aspek yang panjang mendetail, teman-teman, dari dua aspek itu melahirkan yang namanya konsep dalam ilmu kesehatan yin dan yang dalam dua fase, yaitu yin area kanan dan yang adalah area kiri, kondisi ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, aktivitas adalah yang, ya. Aktivitas itu adalah yang. Maka kondisi aktivitas, teman-teman, adalah yang, maka kondisi yang menyimbolkan suatu yang digerakkan itu adalah yin. Jadi misalkan kalau kita makan, makanan itu adalah yin. Maka mulut kita yang menggerakkan ini adalah yang, teman-teman. Makanya yang disebut sebagai aktivitas. Itu yang kedua. Nah, gitu ya. Lalu dari yang ketiga itu melahirkan dalam ilmu dua fase itu adalah ilmu diagnosa tentang kondisi orang sakit yin apa sakit yang. Ketika orang sakit yin, senangnya itu di tempat yang terang, di tempat yang hangat, ya. Terus kalau misalkan orang sakit yang itu senangnya di tempat yang dingin, yang lembab kondisinya. Itu melahirkan dalam ilmu kesehatan seperti itu. Jadi sifat sakit pun terlahir dari sana. Bisa diketahui kondisinya. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Nah, lalu eh, eh, keadaan kepadatan materi. Intinya keadaan kepadatan materi itu adalah perubahan. Apa yang kita makan, teman-teman, apa yang kita makan itu akan berubah. Disebut dengan transformasi. Lalu dirubah, lalu dikirimkan menjadi transportasi, teman-teman. Nah, kondisi ini, teman-teman, ini seperti ibarat ini terlahir. Jadi kepadatan materi ini adalah terlahirnya suatu teori materi dasar. Ya. Jadi kalau nanti teman-teman belajar teori materi dasar, nah dasarnya dari konsep yin yang ini. Ya. Kepadatan materi dasar, teman-teman, ini seperti seseorang, gambarannya itu memasak nasi, teman-teman. Bagaimana konsep memasak nasi? Seseorang ketika menanak nasi, teman-teman, berarti yang diperlukan apa? Api, bejana, beras, air, ya.
Empat ini harus ada. Jadi kalau kita mau memasak nasi, harus ada empat ini. Bagaimana disebut dengan terlahirnya suatu konsep materi dasar? Api ini adalah ibarat seperti ginjal. Api itu diibaratkan seperti ginjal. Nanti kalau kita belajar tentang ilmu materi dasar, api adalah diibaratkan seperti ginjal. Kenapa disebutkan sebagai kenapa diidentikan dengan ginjal? Karena ginjal itu adalah original yin dan yang. Itu yang pertama. Original yin dan yang, ginjal ini, maka ginjal ini memiliki dua sisi. Ada yang disebut sen yin dan sen yang. Dalam beberapa kitab tidak ditemukan sen yin area kanan, sen yang area kiri. Tapi dari dua fase gerak siklus, teman-teman, kita mungkin bisa merujuk suatu pemikiran bahwa sen yin itu adalah posisinya kanan. Maka sen yang itu adalah posisinya kiri. Maka sen yin yang menguasai suatu bentukan yang padat, bentukan cairan, bentukan basah, ya, itu sen yin. Maka sen yang itu yang memiliki suatu sifat panas. Maka dari sen yin dan sen yang ini melahirkan suatu uh, organ imajiner turunan yang disebut dengan sancio, ya. Jadi sancio itu adalah organ turunan dari ginjal kiri dan ginjal kanan. Maka terlahir yang disebut dengan sancio, teman-teman. Maka sancio itu disebut dengan tiga energi, gitu ya. Maka ginjal disebut sebagai original yin dan yang dan disebut sebagai pusat energi. Maka bentuk ini diibaratkan seperti kayu bakar yang membakar dan menciptakan api, maka sancio yang menggerakkan seluruh aktivitasnya, teman-teman. Makanya ketika seseorang menguasai ilmu sancio, maka orang tersebut bisa memprediksi tingkat keparahan dan berbahayanya suatu penyakit, gitu ya. Nah, api ini Sancio yang panasnya. Jadi apinya adalah ginjal dan kayu bakar dan sifat panasnya ini adalah Sancio, teman-teman. Maka memanaskan bejana. Memanaskan bejana, teman-teman, lalu nanti akan mendidihkan air dan mematangkan beras. Dari setiap didihan ini akan menciptakan yang namanya uap, teman-teman. Maka uap ini yang disebut, maka beras ini yang disebut dengan cing, teman-teman. Cing ini adalah sumbernya. Jadi sumber dari bahan pokok kehidupan. Itu cing, teman-teman. Maka air ini adalah cairan yang disebut dengan apa? Cinye. Gitu ya. Cinye bertemu dengan cing, lalu bertemu dengan api. Maka dipasak. Maka ginjal itu prosesnya pemasakan. Gitu ya. Maka dari proses pemasakan, ini akan menguap. Nah, maka penguapan ini disebut dengan energi, teman-teman. Penguapan ini disebut dengan energi. Jadi energi itu ibaratnya secara visualisasi itu adalah uap, teman-teman. Maka dari setiap uap ini akan memurnikan suatu cairan yang akan menempel di atas tutup panci atau bejana. Nah, maka itu yang disebut dengan zalir atau cinye atau disebut dengan esensi. Artinya apa? Sesuatu cairan yang sudah dijernihkan, teman-teman. Maka terlahirlah ilmu materi dasar dari sana. Energi, energi bawaan, terus cing, cairan, lalu energi penguapan atau chi disebutnya, dan yang ketiga adalah esensi atau zalir atau apa namanya, zalir esensi itu sama saja. Jadi bentuknya cairan yang sudah diekstrak, yang sudah dimurnikan, gitu ya. Maka dari tahapan tadi kita mengetahui seseorang ketika sakitnya senang, jadi bukan orang sakit aja, orang senang di tempat gelap, orang yang senang di tempat terang, kita bisa membedakan, oh ini sifatnya yin, ini sifatnya yang, terus orangnya seperti ini, terus nanti terlahirnya ilmu materi dasar, gitu ya. Nah, ini masih panjang, teman-teman. Sebetulnya belum ke hukum, belum ke interformasi ya. Tapi saya akan singkat, teman-teman. Nah, nanti ini sebetulnya masih banyak tuh ya materinya. Tapi saya akan persingkat agar ada nanti satu dua pertanyaan.
nanti ada hukum yin yang. Hukum yin yang itu nanti ada 4, teman-teman. Hukum yin yang itu berlawanan, ya. Yang pertama berlawanan, ya. Berlawanan itu intinya dalam ilmu yin yang hukum hukum pertama adalah berlawanan. Jadi sesuatu yang berlawanan itu memiliki nanti satu arah, teman-teman. Seperti apa? Yang tadi saya dijelaskan di awal, seorang wanita dan laki-laki, teman-teman. Seorang wanita dan laki-laki itu kan berlawanan kondisinya. Maka ketika berlawanan itu bisa menghasilkan suatu turunan baru lagi kondisinya. Terus nanti saling mengandalkan satu sama lain. Yang tadi saya terjemahkan secara global, tadi yin itu membutuhkan yang. Jadi artinya akar yin itu pasti menumbuhkan yang. Terus kondisi yang membutuhkan yin. Apa? Contohnya sifat yang panas harus mendapatkan sesuatu yang dingin. Itu saling mengandalkan satu sama lain. Nah, terus nanti ada saling tarik menarik. Nah, kalau saling tarik menarik, ini nanti melahirkan ilmu patogenesis, teman-teman. Jadi kalau tadi kita belajar tentang kepadatan materi itu melahirkan tentang ilmu materi dasar. Nah, kalau hukum yin yang ini melahirkan ilmu patogenesis. Jadi saling tarik menarik satu sama lain. Artinya saling tarik menarik itu patogenesis seperti ini. Patogenesis yin itu ada dingin, ada lembab. Patogenesis yang ada panas, ada kering, ada api, ada angin, teman-teman. Maka saling tarik menarik satu sama lain. Antara angin menarik eh, materi dasar darah, misalkan kering, menarik menarik cairan di dalam tubuh. Kalau misalkan dingin menghabiskan energi, terus panas akan mengkonsumsi energi. Nah, itu akan saling tarik-menarik. Maka disebutlah sesuatu yang muncul oleh patogenesis, oleh eksternal dari luar itu disebutlah dengan ekses, teman-teman. Jadi ekses itu adalah sesuatu yang berlebih, patogenesis yang berlebih dari luar yang nanti akan merusak materi dasar di dalam tubuh kondisinya. Terus kalau defisiensi itu apa? Defisiensi itu adalah kondisi kekurangan materi dasar yang nanti akan memunculkan patogenesis kondisinya. Gitu ya. Nah, maka dalam hukum keempat nanti akan saling mengubah satu sama lain. Orang yang sehat menjadi sakit, ya. Orang yang sakit menjadi lemah, ya. Pastinya kan seperti itu. Dari sakit, melemah, lalu meninggal kondisinya. Jadi pasiennya itu dari normal, merasakan sakit, hilang rasa sakit, lalu meninggal. Jadi kalau ada orang yang awalnya, oh saya sakit kaki kondisinya. Lalu tiba-tiba hilang rasa sakitnya dengan kondisi yang lemah. Jadi artinya tidak sakit, tapi mengganggu. Nah, ngerti ya? Jadi kondisinya tidak sakit, kakinya tidak sakit, tapi ketika berjalan terganggu kondisinya. Nah, itu sudah masuk fase melemah, gitu ya. Dan ketika seorang terapis menterapi lalu muncul lagi rasa sakitnya, maka itu yang disebut dengan terapi mengulang sejarah. Artinya apa? Kita menyetabilkan dulu, kita apa namanya? Memperjelas kondisi pasien dulu, gitu ya. Berarti itu suatu keberhasilan. Jadi ketika kita mengobati seseorang, awalnya sakitnya parah, rasa sakitnya menghujam, lalu hilang rasa sakit, tapi tubuhnya lemah. Maka itu kita harus menterapi mengulang sejarah. Maka akan muncul lagi rasa sakit itu. Ketika muncul lagi rasa sakit itu, maka kita akan lebih mudah memperbaikinya kondisinya. Gitu ya. Jadi fase yang pertama kita mempelajari tentang global, tentang kelemahan organ, tentang emosi, tentang herbal, tentang organ. Kepadatan materi, muncullah ilmu materi dasar. Hukum yin yang muncullah ilmu patogen nasi. Interformasi ini adalah suatu perubahan yin yang seperti telur ayam yang berubah menjadi ayam. Itu dari proses panas. Dari proses panas yang berubah menjadi suatu bentuk, teman-teman, ya. Interformasi itu. Jadi kondisinya ketika kita menghadapi dalam pengaplikasian, nah ini yang paling sulitnya apa? Dalam pengaplikasian itu ketika kita memahami keempat interformasi ini diartikan sebagai suatu perubahan yang menghidupkan
sesuatu yang dingin, teman-teman. Jadi menghasilkan suatu makhluk. Misalkan telur ayam berubah menjadi ayam. Itu interformasi, teman-teman. Nah, interformasi ini adalah dalam siklus yang disebut dengan diagnosa yin yang. Diagnosa yin yang itu nanti akan melahirkan yin sejati, yin palsu, eh, apa namanya, atau yin semu ya, atau yang palsu, yang sejati. Nah, itu akan menghasilkan interformasi. Apa yang menjadi perbedaan? Nah, ini karena waktunya mepet, secara garis besar, yin sejati itu adalah dingin kondisinya. Ketika kondisi yinnya palsu, teman-teman, yin palsu itu adalah orang yang ketika kondisinya itu tubuhnya melemah. Sudah dia hidup normal biasa, tapi darahnya kurang, volume darahnya kurang, tubuhnya dingin, ya. Itu yin. Yinnya palsu kondisinya. Tapi aktivitasnya aktif. Tapi darahnya kurang. Nah, itu yin palsu. Nah, bedanya apa dengan yang palsu? Yang palsu itu adalah kondisi orang yang ketika tubuhnya itu kekurangan materi dasar cairan. Nah, biasanya dalam kondisi orang tertidur terlihatnya ketika yang palsu itu. Yang palsu itu ketika seseorang tertidur lalu berkeringat, maka itu adalah panasnya panas kosong. Maka panas kosong ini yang diartikan sebagai bisa kondisinya pori-porinya yang tidak merata atau kondisinya panas dan kekurangan cairan. Kalau yang sejati kondisinya tubuhnya panas. Maka dalam pengaplikasian, teman-teman, dalam intinya yang tadi saya jabarkan ini yang sebagai global diagnosa dalam pengamatan, maka kita harus perhatikan. Mengamati dari seluruh atas ujung rambut sampai ujung kaki itu dalam yin yang. Lalu yang keduanya itu memperhatikan dari konsep yin yang ini, dua fase, wajahnya, terus emosinya, terus apa yang dirasakannya, gitu ya. Terus materi dasar yang dibutuhkan apa. Ini kondisinya ekses atau defisiensi. Maka nanti akan menghasilkan perubahan seperti bagaimana. Mungkin itu dulu teman-teman materi yang bisa saya sampaikan karena terhalang oleh waktu ya, terbatas oleh waktu. Jika ada pertanyaan, satu dua pertanyaan boleh ya. Sebelum saya melanjutkan ke kegiatan lain. Karena ada kegiatan lain. Nah, nanti teman-teman muara yin yang, muara yin yang itu nanti akan melahirkan yang disebut dengan 4 diagnosa, teman-teman. Pengamatan, pengamatan itu dari bentuk tubuh, dari lidah, ya, pengamatan itu dari ekspresi. Nah, ah, terus yang keduanya ada pada diagnosa perabaan. Nanti perabaan menurunkan produk lagi yang disebut dengan palpasi. Ada palpasi nadi, radial pergelangan, ada apa leher, ada selangkangan, ada kaki, teman-teman, ada perut nanti palpasinya. Terus nanti ada anamnesis, lalu ada yang disebut dengan pendengaran, penciuman dan sebagainya. Nah, tapi semua bermuaranya itu dalam yin yang, teman-teman. Muara semuanya itu berawal dari yin yang. Kenapa dari yin yang? Karena dari yang tadi konsep 5 organ. Jadi konsep 5 organ ini yang nanti akan menjadi landasan. Tapi dalam semua bentuk diagnosa itu terlahirnya itu dari jadi diketahui dari jantung, teman-teman. Jantung yang mengantarkan darah melalui pembuluh arteri. Maka pembuluh arteri itu yang nanti akan menyebarkan kapiler kecil kalau dalam pengamatan, kesemangatan dan sebagainya. Lalu nanti kalau di palpasi nanti adalah apa namanya? eh, dari kondisi detakan. Jadi lemah ini. Nah, nanti dari detakan nadi, kalau makanya lidah, kita ambil contoh diagnosa lidah itu sebetulnya makanya disebut dengan sumbernya dari jantung, teman-teman. Identik dengan jantung. Nah, karena gini, nanti lidah itu akan diterjemahkan sebagai 3 ciau. Maka tadi yang saya katakan, ketika seseorang menguasai ilmu 3 ciau, maka orang bisa mengetahui kondisi tingkat parah dan ringannya suatu penyakit. Nah, itu makanya lidah itu diidentikan sebagai apa?
Iridida itu disebut sebagai posisi penyakit sudah menyerang sampai mana. Terus kalau misalkan palpasi itu mengetahui suatu kualitas, kualitas dalam ilmu beda ya kedokteran Cina modern dan kedokteran Cina klasik, teman-teman. Itu nanti berbeda dari palpasinya. Nanti akan diajarkan di kelas TCM yang bulan Juli, teman-teman ya. Angkatan 16 dan angkatan apa namanya senior nanti ya. Nanti ada dua kelas, ada yang senior, ada yang pemula, teman-teman, kelasnya. Nah, nanti teman-teman dalam palpasi kita nanti akan mempelajari ya, mempelajari ini nadinya, nadi ini ada dahaknya, ini nadi ada kondisi panasnya, ini kondisi dinginnya. Nah, itu dalam klasik. Kalau dalam modern, kita hanya mengetahui panas, dingin, kosong, penuh. Itu dalam modern, teman-teman. Tapi insya Allah nanti di bulan Juli kita akan mempelajari secara mendetail, secara keseluruhan dalam ilmu diagnosanya. Insya Allah ada rekaman, teman-teman. Nanti akan ada di YouTube saya, ya. Seperti biasa rekamannya di YouTube. Nanti akan di-upload secara umum, teman-teman. Jadi teman-teman yang ini ngechat gak bisa hadir, itu ada rekamannya, gitu ya. Semoga bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan satu dua orang boleh secara live. Kalau nggak ada, saya akan tutup, teman-teman, karena 12 menit lagi saya ada kegiatan 19.30 nyambung kegiatan selanjutnya secara khusus ya, kelas khusus. Oh iya, satu lagi, kalau ada yang mau ikut kelas kanker, tadi dapat kabar ada dua yang kosong ya. Ada orang yang cancel ikut udah kegiatan. Saya kalau kelas kanker itu dibatasi, teman-teman. Kelas kanker itu minimal 20 ya, ya maksimal 20 orang kelas kanker itu. Karena apa? Biar mudah membimbingnya gitu ya. Jadi kelas kanker itu nggak banyak, jadi dibatasi 20 orang eh apa namanya agar mudah membimbing ketika ada kasus, teman-teman. Nah, katanya tadi ada dua yang cancel, makanya tidak banyak iklan kelas kanker karena udah penuh, teman-teman. Jadi kelas kanker karena nggak banyak iklan karena udah penuh gitu ya. Kelas TCM juga sudah penuh sebetulnya, tapi kalau misalkan ada apa namanya, kalau misalkan ada yang mau ikut, japrinya ke saya, jangan ke admin. Jadi biar saya nanti yang langsung ngomong agar teman-teman dapat potongan ya. Kelas Juli insya Allah teman-teman harus siap pusing karena ilmunya sangat meluas, teman-teman, gitu ya. Insya Allah nanti ada praktiknya Pak Nasran ya. Jadi Pak Nasran nanti saya akan ajarkan, walaupun Bapak nan jauh di sana, nanti saya akan cek nadi Bapak getakannya seperti apa. Nah, itu akan menjadi gambaran Bapak nadinya. Ya, di sini banyak siswa saya yang sudah mempraktekkan, boleh testimoni yang membuka kalau saya ngajar palpasi, apakah bisa diketahui walaupun lewat online, teman-teman? Saya Bisa sih, Bu. udah Sifu. Tuh ya. Jadi gitu ya. Jadi Bu Murti ini, nah ini sangat baru sekali belajar TCM ya. Nggak tahu Bu Murti ini lanjut atau enggak ya kelasnya. Ikut kelas yang Juli enggak? Ini kelas Juli ini, teman-teman, adalah pembuka kunci. Jadi gini, ada kelas pemula, ada kelas senior. Kalau kelas pemula itu belajarnya dari dasar sekali ya, teman-teman. Nah, kalau kelas senior itu belajarnya lebih dalam lagi gitu ya. Jadi pasti muter gitu ya. Ilmunya pasti nanti banyak membedah gitu ya. Karena terapinya juga bukan hanya akupuntur, teman-teman. Jadi terapinya juga nanti akan dikombinasi disinergikan dengan berbagai terapi gitu ya. Jadi gini, kalau di senior itu, di kelas senior itu, jadi diagnosa ya, kita belajarnya diagnosa, tapi dalam penerapan, teman-teman, dalam penerapan itu harus sesuai dengan diagnosa penanganannya. Misalkan orangnya lemah, oh ini di akupuntur, oh ini orang takut di akupuntur, oh pakai teknik ini, oh orang ini masih lemah dengan teknik ini pakai ini. Jadi akan
metodenya itu memaksimalkan suatu metode agar pasien itu apa namanya sembuhnya itu secara permanen, teman-teman. Jadi metodenya seperti itu, gitu ya. Jadi dalam kelas nanti Juli itu kurang lebih gambarannya seperti itu ya kelasnya. Jadi bukan hanya ilmu akupuntur, tapi kita akan mempelajari berbagai teknik terapi yang nanti akan diaplikasikan sesuai dengan diagnosis. Gitu ya. Insya Allah teman-teman ada rekaman. Kalau ada pertanyaan mungkin sudah tergabung dengan grup saya. Nanti boleh bertanya di grup teman-teman. Eh, untuk misalkan Sifu mau nanya boleh nggak boleh ya selama saya hidup, selama saya tapi selambat-lambatnya bertanya ke saya pasti insya Allah saya jawab. Kalaupun misalkan kenapa ya Sifu nggak jawab-jawab berarti chatnya tertumpuk teman-teman ya. Jadi mohon di up lagi ke atas. Sifu saya nanya hari ini kenapa nggak dijawab. Nah coba di up lagi ya ke atas pertanyaannya. Karena saya jarang sampai bawah. Itu di chat saya yang belum terbaca tinggal tinggal 104 pesan. 104 pesan itu pusing ya bacanya. Jadi kalau yang darurat, coba chat lagi ke atas ya. Atau misalkan sudah dibaca centang biru, kenapa ya belum dibalas? Biasanya saya lupa. Sambil ngobrol, buka chat, baca, perasaan sudah dibalas, tapi nggak dibalas. Jadi ingatkan saya ketika centang biru tapi belum dibalas, itu saya lupa. Yang kedua, kalau belum dibalas-balas, berarti chatnya tertumpuk. Begitu ya, teman-teman. Jadi nggak perlu kesal, teman-teman. Kenapa ya saya ikutan kelas IPA tapi nggak dijawab-jawab. Jadi muridnya bukan satu ya, eh, ratusan gitu ya. Jadi mohon maaf sekali kalau ada yang sempat kemarin tersinggung, saya nggak jawab. Bukan saya membeda-bedakan siswa, tapi mungkin chatnya tertumpuk, teman-teman. Mohon maaf sekali ya. Oke teman-teman, itu sedikit sharing malam hari ini. Insya Allah kita kalau ada yang mau, oh Sipo mau mendalami boleh ya, nanti chat aja, gitu ya. Amin. Kalau misalkan ini nanti insya Allah ada kegiatan-kegiatan lain boleh diikuti ya. Kalau kelas kanker, teman-teman ini ada yang ngechat kelas kanker hari Selasa, kalau nggak salah. Ya hari Selasa, hari Selasa Rabu kelas kanker, teman-teman. Lalu kelas TCM nanti insya Allah eh, mulainya Juli awal, insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi teman-teman atas waktunya. Mohon maaf segala kekurangannya. Jika ada kekeliruan, yuk kita diskusi. Nah, chat aja, jangan menerima ya diskusinya. Dan silakan kalau misalkan yang salah, mungkin saya akan mengevaluasi. Kalau misalkan teman-teman yang keliru, nanti saya akan mudah dari langsung. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kami teman-teman semuanya. Terima kasih, Sifu. Jazakallah khairan Sama-sama katsiran. Ibu. Amin. Wa iyaki, wa Terima yakum kasih. semuanya. Kelas kanker untuk pemula insya Allah ya bisa. Sama-sama Bapak. Rekamannya insya Allah segera upload ya. Saya